Mantap! Susanto Megaranto kali ini memberikan perlawanan yang gesit kepada Magnus Carlsen. Endgame yang cantik dari kedua pemain. Pertandingan ini baru saja berlangsung ya teman-teman di Title Tuesday Blitz Agustus tahun 2023. Langsung saja kita simak pertandingannya. Dan kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, harap subscribe dan dukung channel ini, like dan berikan komentar kalian. Susanto Megaranto memegang bidak putih dan Magnus Carlsen memegang bidak hitam. Oh ya teman-teman, saya mereview pertandingan ini sambil ngopi-ngopi ya, sambil ngudut juga. Kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Baiklah, Susanto Megaranto memulai dengan pion E 2 langkah dan Magnus Carlsen membalas pion C 2 langkah. Terbentuklah pembukaan Sisilia. Dan pada saat pion C dinaikkan, terbentuk pembukaan Sisilia Lapin ya teman-teman. Dan jelas terlihat pertukaran pion center telah terjadi. Dan permainan ini sedikit terbuka ya apabila kita mengamatinya. Maka dari itu hitam menaikkan kuda ke F6. Dan balasan dari Susanto Megaranto menaikkan pion D 2 langkah, terus mengajak pertukaran. Saatnya Magnus Carlsen melahap pion yang tadi dengan kuda. Susanto Megaranto menaikkan kuda ke F3. Hitam pukul pion dengan pion dan dibalas pion dengan pion kembali. Semakin terbuka teman-teman. Kita bisa memperhatikan langkah yang dilakukan kedua pemain. Hitam melakukan kuda ke C6 dan putih melakukan kuda ke C3. Mengajak pertukaran kuda kembali, tetapi Magnus Carlsen menaikkan pion A 1 langkah menghambat pergerakan kuda putih. Lalu gajah dinaikkan mengancam kuda 2 kali ya. Tidak banyak pilihan di sini dan dilindungi oleh gajah ke E6. Sekaligus apabila kuda memakan kuda, maka posisi gajah akan gratisan ya. Maka dari itu Susanto menurunkan gajahnya dan tentu saja kuda pukul kuda dibalas dengan pion. Semakin sederhana. Gajah pukul gajah. Dan Susanto membuka jalur A ya agar bentengnya leluasa. Pion E dinaikkan 1 langkah agar persiapan gajah bisa mempersiapkan bagi raja untuk rokade pendek. Lalu Susanto Megaranto melakukan rokade pendek dan disambut gajah ke E7 untuk persiapan rokade pendek. Susanto menaikkan gajah kembali ke F4. Hitam telah terjadi rokade pendek. Kali ini kuda manuver mengajak kembali pertukaran kuda dan benteng mengantisipasi bila ada pemukulan kuda. Menteri dinaikkan, terus mengepres posisi kuda dan posisi pion B7. Lalu Magnus Carlsen menukar kembali kuda dengan kudanya, disambut dengan gajah. Terlihat dengan posisi ini teman-teman, serangan akan semakin terbaca. Dan apa yang terjadi pada saat Magnus Carlsen mengajak pertukaran menteri? Ending dari game, dia menginginkan itu. Apakah Susanto berani dengan raja endgame yang dihadapinya sekarang ini, Magnus Carlsen? Ya teman-teman, dia berani. Dan kali ini pion mengambil alih memukul menteri. Benteng bergeser menjaga pion lemah di C3. Hitam melakukan posisi manuver ya. Benteng ke C6. Dan pion C dinaikkan 1 langkah mengajak kembali pertukaran. Tapi diabaikan, lebih mengancam posisi gajah. Pion F dinaikkan 1 langkah dan gajah mundur ke F4. Lalu hitam mencoba membuka ataupun menghambat pergerakan pion B menaikkan gajah ke B4. Pertukaran pion terjadi kembali dan kali ini sekaligus mengancam benteng. Terpaksa Magnus Carlsen melakukan penyederhanaan kembali. Perwira sepertinya akan ditukarkan teman-teman karena benteng sudah welcome dan tentu saja harus dimakan kembali oleh benteng posisi skak raja. Hitam mengambil langkah inisiatif mengancam pion yang ada di D5. Putih juga melakukan hal yang sama, mengancam pion yang ada di B7. Benteng pukul pion dan balasan putih tentu saja benteng juga pukul pion.
Hal ini semakin sederhana teman-teman. Setelah benteng pukul pion kembali dari posisi hitam, maka pion G dinaikkan satu langkah karena ada ancaman skakmat ya, jika benteng naik ke D1. Dan pion telah mengikat dengan gajah. Pergerakan itu diketahui oleh Susanto Megaranto, maka menaikkan posisi benteng ke B5. Raja ikut berpartisipasi ya teman-teman. Karena dengan posisi seperti ini, jika teman-teman mengamati, memang andil dari raja sangat penting pergerakannya. Apalagi perwira masing-masing pemain hanya memiliki 2, benteng 1 dan gajah 1. Benteng melindungi posisi pion agar gajah bisa leluasa. Dan kali ini benteng mengancam posisi pion yang ada di B3. Sepertinya hal itu dibiarkan saja, karena apabila itu pukul, maka gajah akan pukul pion kembali. Pion G dinaikkan satu langkah dan hitam mencoba dengan pergerakan raja mengganggu perwira putih. Dan gajah dikejar terus dengan raja, benteng lindungi posisi gajah. Saya rasa langkah yang tepat yang dilakukan oleh Susanto Megaranto ya, sudah mengikat posisi gajah dan benteng. Pion H dinaikkan satu langkah, berusaha mencari perhatian dari sisi sayap raja. Dan kali ini benar saja raja terus manuver ke sana kemari ya, yang dilakukan oleh hitam. Pion H tetap naik dan gajah berpindah, benteng mengancam posisi pion agar tidak terlalu panjang langkahnya. Mengajak pertukaran, Susanto menaikkan terus pion H satu langkah, melihat antisipasi apa yang terjadi pada saat endgame sebenarnya. Pion telah dipukul, dan kali ini gajah yang kembali memukul pion. Benteng hitam mengepin apabila terjadi pergerakan, maka benteng pukul benteng ya. Tapi hal itu dilihat gampang saja bagi putih, karena posisi skak sekaligus merubah posisi benteng putih ya, menjadi ke A7. Lalu menarik kembali gajahnya sekaligus menjaga posisi benteng. Luar biasa yang dilakukan oleh Susanto Megaranto untuk melepas pimpinan itu. Benteng telah hilang teman-teman. Kali ini hanya tersisa gajah. Tetapi posisi ini tidak baik ya teman-teman, karena pion H akan didapatkan oleh hitam. Apakah Susanto Megaranto berhasil menahan posisi ini remis? Karena sudah kalah satu pion ya. Gajah mengambil langkah inisiatif agar bisa manuver mempertahankan posisi, dan pion dinaikkan satu langkah menghindari posisi petak hitam ya, karena hitam memiliki gajah di petak hitam. Ini sama-sama gajah di petak hitam ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau dari tidak ada kesalahan blunder yang dilakukan oleh hitam itu sendiri, kurang memanfaatkan ya, ini seharusnya tidak bisa remis teman-teman. Karena saya sedikit informasikan juga, pada saat langkah ini berjalan, waktu tersisa sekitar 20 detik dan hitam sekitar 30 detik. Jadi main cepat teman-teman, walaupun setiap langkahnya mendapatkan 1 detik ya, nilai plus bonusnya. Teman-teman bisa memperhatikan posisi raja membackup satu sama lain dan mengajak pertukaran pion. Putih tidak punya banyak pilihan, harus memukul pion. Terlihat jelas sekarang di sini posisinya 2 pion melawan 1 pion. Tapi mental dari seorang Grandmaster Indonesia memang sangat kuat ya teman-teman. Dia tetap fokus dan tetap konsisten agar mengajak ataupun menghantam posisi pion agar tersisa gajah hitam dan raja hitam. Lihat di sini posisinya, gajah sudah menutup ya pergerakan, dan seperti yang saya katakan tadi, manuver gajah hanya bisa kesana kemari mempertahankan posisi yang dilakukan oleh Susanto Megaranto. Putih mengancam dan wajib dimakan ya teman-teman. Kali ini posisi putih tidak bisa lagi mengharapkan kemenangan, tetapi hanya bisa untuk remis. Apakah perjuangan Susanto Megaranto tetap mempertahankan ini berhasil? Gajah naik, hitam ke E3. Manuver putih harus spekulasi tinggi ya teman-teman. Raja menghindari posisi hitam, karena itu yang terjadi apabila tidak menghindar tadi. Gajah akan bertukar. Pion akan terjadi promosi dengan leluasa ya teman-teman.
Gajah hitam aktif posisi muter ya, agar tidak bisa maju pion satu langkah. Magnus Carlsen terkenal dengan endgame yang sangat luar biasa teman-teman. Maka dari itu kita memperhatikan posisi gajah di sini dan pion telah maju satu langkah. Posisi skak lumayan genting teman-teman di sini, sangat berbahaya. Nah ini salahnya teman-teman, langkah blunder yang dilakukan oleh hitam. Seharusnya tadi gajah berlari saja ke F2 mengambil perputaran, maka putih akan kalah satu langkah pergerakan pada saat dia keluar dari zona jalur hitam E1, F2, dan H4. Malah hitam mengambil langkah ke D2. Seharusnya tadi masuk aja langsung ke F2 teman-teman. Dan di sini disadari juga oleh putih ya. Maka kali ini raja naik ke G4 dan hitam mengajak, ini juga ke blunder teman-teman, langsung saja dimakan oleh Susanto Megaranto. Dan di sini posisinya sudah rembes ya, karena langkah hitam juga blunder. Dia tidak mengetahui apabila gajah pukul gajah, sudah raja pukul gajah, maka posisi pion juga akan dipukul oleh raja. Tapi di sini lanjut dimainkan oleh Magnus karena mengejar waktu ya, tetapi Susanto Megaranto mempunyai pengalaman yang sangat panjang ya, maka dari itu dia bisa bermain waktu dengan cepat dan akhirnya permainan ini remis atau draw. Sekian dulu video dari saya teman-teman, ambil pelajaran pentingnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung channel ini, nyalakan loncengnya. Saya akan terus memberikan video-video legendaris dari pecatur dunia. Ilmu kepada kalian pasti akan bertambah. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Bye-bye.